Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bil ittihad wa nahana anit tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul muayyad, fahuwa hamidu wa mahmudu wa ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada akhir-akhir masa sekarang ini, saya sebagai khatib dan sekaligus yang masih diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok merasa prihatin kaitan dengan mungkin karena akan menghadapi Pilpres yang akan datang ini, yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga kami dari Majelis Ulama melihat umat Islam, bahkan dari kalangan para ustadz, para kiai, bahkan yang sudah diberi panggilan Abuya, ini antara satu dengan yang lain terlihat kurang harmonis. Bahkan kita mendengar di YouTube bahwa ada seorang yang mengatakan bahwa kiai dari ormas tertentu adalah kiai gelo, bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya kiai gila, bahasa Arabnya kiai majnun, bahasa Inggrisnya crazy. Yang intinya bahwa ya, ungkapan ini menunjukkan yang kurang harmonis antara kiai satu dengan kiai yang lain. Tentu kami dari Majelis Ulama merasa sedih dan prihatin kalau misalnya umat Islam antara satu dengan yang lain, apalagi tokoh-tokoh masyarakat yang harusnya menjadi uswah hasanah, menjadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakat, akan tapi tidak harmonis antara satu dengan yang lain. Maka dalam kesempatan khutbah kali ini, dalam waktu yang tentunya relatif singkat ini, kami sebagai pimpinan Majelis Ulama Kota Depok, di mana di antara fungsi dan peranan Majelis Ulama adalah ittihadul ummah, yakni mempersatukan umat Islam. Jangan sampai ada yang gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Karena ingat pepatah bahasa Arab mengatakan al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu du'fun. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai-berai kita akan runtuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentunya kita ingin pemimpin yang akan memimpin negara ini bukan orang munafikin, karena orang munafik ini diancam dalam Al-Quran surah An-Nisa, innal munafikina fid darkil asfal minanar. Orang-orang munafik itu akan menjadi penghuni api nerakanya di keraknya, darkil asfal, di tingkatan yang paling bawah di dalam api nerakanya. Dan ciri orang munafik ada 3 kata Nabi dalam hadis sahihnya. Ayatul munafik salasun, idza haddasa kadzaba
wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Muttafaq alaih. Ciri orang munafik ada 3. Apabila ngomong suka bohong, hoak. Apabila janji suka menyalahi. Dan apabila diberi amanah suka khianat. Nah tentu kita sepakat pemimpin yang demikian tidak usah dipilih. Tapi tentunya kita yang amanah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul amanah menjalankan syariat Islam secara kafah. Ini yang kita harapkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kami menghimbau supaya umat Islam tetap menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kenapa? Karena kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, khususnya dalam kutubus sittah, yakni kitab hadis yang 6, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah, maka kita akan temukan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghendaki supaya kita umat Islam ini bersatu padu. Tidak boleh bercerai-berai, apalagi sampai gontok-gontokan, jotos-jotosan. Di antara ayat Al-Quran yang meminta kepada kita, menyuruh kepada kita supaya islah, supaya damai, supaya bersatu, surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu fa aslihu, damaikanlah baina akhwaikum, di antara dua bersaudara yang bertikai itu. Wattaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, disayang oleh Allah. Jadi di antara cara kiat supaya kita disayang oleh Allah adalah kita harus islah, harus damai di antara kita umat Islam ini. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah Ali Imran kita temukan ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah, aturan Allah, syariat Allah, jami'an, semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, bercerai-berai, tafarruq. Kalau ikhtilaf mungkin beda pendapat masih ditolerir, tapi kalau iftiraq sampai berpecah belah, sampai katakanlah gontok-gontokan antara satu dengan yang lain, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Fath ayat 29 atau ayatnya terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya bagaimana kita sesama umat Islam ini harus bersikap. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, al-ayah, yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang besertanya, yang senantiasa setia mengikuti ajaran Rasulullah. Di antara cirinya adalah asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas terhadap kaum-kaum kafir. Ya, kaum-kaum kafir ini, kata-kata kafir ada dalam Al-Quran yang zamannya kufar. Jadi orang-orang yang terhadap orang kafir ini punya sikap yang tegas. Tidak boleh kita lembek sama orang-orang kafir ini. Menurut Al-Quran, asyidda alal kufar. Kemudian ruhama bainahum, sementara harus punya sifat kasih sayang, penuh kasih sayang bainahum, di antara mereka. Maksudnya di antara kita umat Islam. Jadi ayat Al-Quran sendiri menyuruh kepada kita sebagai umat Islam harus ruhama, yakni saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain.
Kemudian kalau kita kaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal ada 3 hadis yang menyeru supaya kita ini bersatu dan penuh ukhuwah Islamiyah di antara kita. Hadis yang pertama, hadis Bukhari. Rasulullah menyatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain tak ubahnya seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, di mana saling kokoh mengokohkan sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Jadi dari hadis ini kita bisa metik kesimpulan Rasulullah SAW menginginkan kepada kita sebagai umatnya supaya antara mukmin dengan mukmin, orang yang muslim dengan muslim ini saling dukung, saling kokoh mengokohkan, saling mengisi, saling hormat menghormati dan sebagainya. Jangan justru saling ejek mengejek, saling jegal menjegal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis yang sangat indah, tamsil, perumpamaan yang sangat indah yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma, yang artinya perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling sayang menyayangi, cinta mencintai, kasih mengasihi, tak ubahnya seperti satu tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakitnya. Yang sakitnya hanya gigi yang kecil satu, tapi badan ikut sakit semua. Bis sahari wal huma, sampai tidak bisa tidur semalaman dan badan terasa demam gara-gara ada anggota tubuh yang sakit. Ini juga hadis ini sangat indah untuk kita tenggang rasa sesama kita umat Islam. Walaupun berada di mana, tetap kita harus menjaga persatuan juga kasih sayang di antara kita kaum muslimin. Yang terakhir ada hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ahmad bin Hambal, di mana Rasulullah sebelum wafatnya telah pesan kepada kita sebagai umatnya. Di dalam hadis itu dikatakan, la tahasadu, wala tabaghadu, wala taqata'u, wala tadabaru, wala tanafasu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang artinya, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud menghasud, saling dengki mendengki. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling benci membenci. Wala taqata'u, janganlah kalian saling putus memutuskan hubungan. Wala tadabaru, janganlah kalian saling teliti kekurangan satu dengan yang lain. Wala tanafasu, dan janganlah kalian saling saing menyaingi yang tidak sehat. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan justru kalian hendaknya menjadi hamba-hamba Allah yang penuh dengan persaudaraan. Ini pesan yang sangat mulia dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walaupun mungkin di antara kita ada yang berbeda pilihan nanti dalam Pilpres, akan tapi saya sebagai khatib dan sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok menginginkan supaya tetap menjaga kedamaian di antara kita umat Islam, khususnya yang ada di wilayah Kota Depok ini, sehingga mudah-mudahan bisa sukses, ada pemimpin yang betul-betul menjadikan negeri kita ini baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sinki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayuhan nas
ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu hadzar. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.